Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heren dan kita akan kembali bahas tentang capres Ganjar yang mana dia menjawab pertanyaan dari Pak Waludin di Makassar ya, di acara yang ditaja oleh Pak Sipi. Ketika dua capres yaitu Ganjar dan Anies itu menjawab pertanyaan panelis gitu kan. Jadi tanpa awal ini adalah bagaimana Ganjar ini mengatasi masalah hutang kita yang sudah begitu besar, ya kan? Karena hutang kita ini kan sebagian besarnya sehingga kalau dibandingkan dengan pendapatan ya, anggaran belanja negara yang didapat dari setahun pemasukan dari pajak dan segala macam itu hanya sekitar 2.000 atau 3.000 triliun, sementara hutangnya sudah 7.000 triliun. Berarti hampir udah 2 lipat lebih dari pendapatan negara, gitu kan? Nah, artinya sudah besar sekali. Itu bagaimana solusinya, gitu kan? Nah, Ganjar jawabannya bagus, saya apresiasi. Tapi nggak tahu di praktiknya. Tapi sekali jawabannya guys nggak komprehensif dan tidak menyentuh akar masalah. Bahwa sebenarnya yang membuat hutang itu besar adalah proyek-proyek pemerintah infrastruktur untuk bangun itu kan, sama juga banyak yang korupsi ya, Harun Masiku, apalagi korupsi bansos, BLT dan segala macam itu kan. Ada banyak program yang tidak tepat sasaran gitu, ada banyak proyek yang mangkrak gitu kan, BUMN merugi. Nah, jadi poinnya adalah banyak proyek-proyek yang dipaksakan, infrastruktur dipaksakan. Ibaratnya kita itu kan harus membangun dengan kemampuan, bukan membangun membuat buta, bukan. Ibaratnya kalau kita tuh membangun itu dengan kemampuan bertahap, guys. Makanya waktu zaman Soeharto tuh ada rencana 5 tahunan, 10 tahunan, 15 tahun, 20 tahun gitu kan. Jadi ada pelita 1, 2, 3, 4, ada pelita. Jadi nggak bisa langsung sekaligus, guys, bertahap. Nah ini pemerintahan Jokowi itu memaksakan semuanya dalam waktu 10 tahun itu harus jor-joran sehingga utang bengkak. Artinya masalahnya adalah pada proyek yang gila-gilaan, proyek yang membuat buta, sehingga nggak peduli apakah nanti BUMN akan rugi, apakah utang akan bertambah besar, apakah nanti akan jadi korupsi ya, BLT dan segala macamnya. Nah, jadi itu masalahnya. Bukan pada efisiensi. Efisiensi itu penting, tapi tidak masuk ke pertanyaan pokok Pak Waludin ini gitu loh. Apakah efisiensi itu bisa menyelesaikan masalah utang besar? Tidak. Ya, tidak. Karena pengaruh punya pengaruh, tapi tidak signifikan. Contoh gini, anggap di keluarga saya, gaji saya misalnya 2 juta, lalu saya mengambil hutang 2 juta setahun ya, setahun. Bukan sebulan ya. Gaji saya setahun itu adalah 2 juta. Adalah 20 juta setahun. Lalu saya minjam 70 juta. Sedangkan gaji saya setahun hanya 20 juta. Karena pemerintah itu kan sekitar 2.030 triliun, utangnya 7.000 triliun. Berarti kan sama dengan imbang-imbang itu, guys. Saya sebagai keluarga itu gajinya 20 juta setahun, utangnya 70 juta. Nah, padahal saya tuh belum harus bangun itu. Misalnya saya bangun ini itu ya kan. Lalu ya bikin yang banyak-banyak tadi guys, pembangunan yang harusnya bisa dicicil, misalnya kayak rumah. Saya nggak mesti harus bangun rumah gedung dulu. Mungkin nggak mesti harus bikin jalan depan rumah terus yang bagus dulu, kasih kanopi segala macam. Tapi saya harusnya bertahap. Oh, kemampuan saya, gaji saya hanya 20 juta setahun. Ya berarti saya harus bertahap. Misalnya tahun ini saya perbaiki lantainya dulu, dindingnya dulu, apa yang bocor itu. Tahun depan baru nikah lagi, misalnya. Lalu saya mungkin keramik lantainya, tahun depan lagi, bertahap guys. Sehingga utang saya nggak bengkak dan saya tidak tergulung utang, gitu kan? Efisiensi itu tidak berpengaruh, cuma mereka ya. Kalau efisiensi, saya tetap minjam 70 juta, gaji 20 juta setahun. Selama efisiensi, apakah itu utang kurang? Tidak. Utangnya tetap 70 juta. Ya kan? Paling pemasukannya aja yang
agak nggak bocor gitu guys. Misalnya yang 20 juta tadi, misalnya pendapatan saya, gaji saya selama 20 juta itu mungkin habisnya 15 juta, bisa cuma habis 20 juta. Tapi kan itu tidak signifikan mengurangi hutang gitu loh. Harusnya yang signifikan apa? Hentikan proyek-proyek itu yang boros itu, yang tidak tepat sasaran, yang belum waktunya, kan itu harusnya kan. Artinya saya harus hentikan pembangunan ekonomi, pembangunan jalan yang bagus untuk rumah saya, pembangunan teras taman bunga yang indah. Sementara belum butuhkan itu. Gaji saya belum mencukupi. Harusnya begitu. Itu pola pikirnya guys, yang harus jauh Ganjar. Tapi Ganjar tidak jauh itu. Dia hanya ngomong tentang efisiensi. Itu bagus, tapi tidak tepat sasaran. Nah, sekali lagi saya mau ajak Anda berpikir, apakah ini calon pemimpin yang layak kita pilih? Yang ngerti akan persoalan bahwa masalah adalah hutang itu karena proyek infrastruktur yang ugal-ugalan, ya, yang asal-asalan, ya kan, memaksakan contohnya IKN yang belum waktunya, ya kan, memaksakan gitu kan. Buktinya apa? Investor aja nggak ada masuk gitu kan, susah masuknya. Investor aja optimis, ya kan. Pemerintah optimis, investor tidak. Jadi investor itu harusnya dipatungkan. Kalau investor optimis, artinya ini memang bagus. Investor yang optimis, gitu kan. Nah, berarti pemerintah ini nggak bisa membaca itu guys. Memaksakan suatu proyek yang belum waktunya, yang mana keuangan kita belum memadai, itu masalahnya. Sama kayak rumah tangga yang saya sebut tadi, belum mampu bangun taman bunga yang indah, kanopi, garasi mobil, padahal mobil nunggunya, lalu mungkin landasan helipad helikopter, padahal dia belum punya helikopter. Nah, itu yang belum kita pahami guys, ya. Harusnya utang dipangkas dengan merestrukturisasi lagi proyek itu, dihentikan proyeknya, yang mana yang belum waktunya di stop. Kalau sudah jalan ya sudah selesaikan dulu, oke, dan tidak lanjut mau berapa lagi. Tapi kalau misalnya dihentikan, gitu kan. Kalau di jalan ya udah di jalan gitu, nggak bisa di stop, gitu kan. Baik, lebih rugi sedikit dibandingkan kita tuh berbutuhkan utang terus gitu kan. Jadi misalnya kayak saya belum bangun taman bunga nih, tapi saya sudah terlanjur bayar orang untuk menggambar. Ya sudah nggak apa-apa, hentikan. Saya hentikan pembangunan taman bunga daripada rumah saya, tapi itu gambarnya saya simpan untuk nanti saya bangun ketika uang udah cukup, mungkin 15 tahun lagi gitu guys. Ini saya tuh bukannya tidak bangun, tapi belum waktunya. Gambar tuh saya punya dari arsitek itu, ya saya simpan untuk nanti. Bukan saya pasang bangun, aji mumpung nih udah ada gambarnya, kan belum dibangun. Kecuali dibangun setengah, ya sudah ulang lagi lanjutkan. Ulang lagi, udah dibangun setengah gitu kan. Tapi kalau masih sedikit, masih bisa di cancel gitu. Nah itu masalah guys. Yang kita pahami dari Ganjar. Ini Ganjar ini menurut saya nggak layak guys, calon pemimpin nggak layak. Masalahnya di mana, solusinya di mana gitu kan. Jadi nggak nyambung guys. Masalah yang perimatan bagus, transportasi bagus, kita dukung, tapi nggak menyentuh pokok masalahnya. Ya itu lain soal. Saya ngomong tentang bagaimana utang keluarga saya nggak terlalu besar, karena saya memaksakan utang 7 juta dibandingkan pendapatan saya cuma 20 tahun. Lalu saya ngomong tentang efisiensi, nggak nyambung guys. Harusnya saya stop utang itu, saya stop pembangunan apa-apa yang belum pada waktunya, sehingga keuangan saya akan lebih sehat. Nah itu poinnya. Lalu ditambah dengan penghematan dan transparansi, baru keren. Bukan hanya ngomong tentang transparansi dan digitalisasi, tidak guys, bukan begitu. Jadi masalah besar yang kita sentuh, ya, solusinya pun tidak signifikan dan mungkin tidak terlalu banyak pengaruh gitu kan. Nah, itu poinnya guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.